Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil review dan analisis jurnal kami. Yang pertama, Primitive Scheduling for Distributed Machine Learning Jobs in Edge Cloud Networks yang ditulis oleh Niwang, Ruiting Soul, Li Xiao pada tahun 2022 yang bersumber dari Journal on Selected Areas in Communication. Artinya membahas penjadwalan primitive untuk pekerjaan machine learning terdistribusi di jaringan edge cloud. Metodologinya menggunakan formulasi matematis berbasis mixed integer non-linear programming yang disederhanakan menjadi integer linear programming. Hasil utamanya, algoritma ini mengurangi rata-rata job completion time hingga 35-50% dibanding baseline. Kelebihannya, pendekatan primitive yang efisien tanpa migrasi dataset serta analisis teoritis yang kuat. Pada kelemahan kompleks dan belum membahas overheat nyata pada sistem produksi besar. Di sini sangat relevan karena membahas penjadwalan pekerjaan menu terdistribusi di sistem edge cloud dengan optimasi sumber daya. Kami menganggap ini menarik karena menggabungkan teori algoritmik dan eksperimen nyata, cocok untuk penelitian efisiensi komputasi terdistribusi. Yang kedua, POSLIP, a high performance framework for enabling near orthogonal precision on compression, yang ditulis oleh Vincent Zidongfei pada tahun 2021, bersumber dari IEEE. Pada jurnal ini memperkenalkan konsep baru orthogonal precision on compression untuk memungkinkan analisis teks langsung di atas data terkompresi tanpa dekompresi. Metodologinya eksperimen pengembangan sistem berbasis hierarchical compression dan indexing data structures. Hasilnya meningkatkan kecepatan 3,1 dibanding SANSIN untuk random access serta menghemat ruang 3 hingga 3,9 kali. Kelebihannya lebih efisien dan hemat ruang. Pada kelemahannya itu belum mendukung semua tipe operasi analitik. Di sini relevan karena menyangkut pemrosesan data terdistribusi langsung di atas data. Kami menganggap ini menarik untuk efisiensi input atau output pada sistem terdistribusi besar. Yang ketiga, RSPipe, Fast and Flexible Pipeline are Short-Coded Archivation for Heterogeneous Networks yang ditulis oleh Bing-Su Jan Song Huang pada tahun 2022. Bersumber dari IEEE yang mengusulkan RSPipe, skema arsip short-coded yang cepat, fleksibel untuk jaringan heterogen dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses arsip data di sistem terdistribusi. Pada kali ini metodenya teoritis dan implementasi eksperimental, menggunakan pendekatan pipeline konstribusi adaptif yang memperhitungkan heterogenitas jaringan. Hasilnya, RSPipe meningkatkan performa arsip hingga 4,7 kali. Pada kelebihan adaptif terhadap heterogenitas jaringan. Kekurangannya belum dibahas, tampak skalabilitas ekstrem dan overheat nyata yang implementasi penuh. Di sini sangat relevan karena dengan efisiensi penyimpanan dan transmisi data terdistribusi menggunakan era short coding. Kami menganggap ini baik memberi kontribusi praktis pada efisiensi penyimpanan terdistribusi. Yang keempat, synchronize strongly the image parameters communication efficient federated learning by freezing parameters adaptive fail yang ditulis oleh Sensen Hongsu pada tahun 2023. Di sini membahas cara mengurangi beban komunikasi dalam federated learning tanpa menurunkan akurasi model. Metodologinya meliputi pendekatan teoritis atau analisis konvergensi dan bukti matematis serta eksperimen implementasi pada framework PyTorch. Hasilnya menunjukkan bahwa APF mampu mengurangi volume komunikasi hingga 60% tanpa menurunkan akurasi model. Pada kelebihannya, dia sangat inovatif dalam mengidentifikasi parameter automatur untuk efisiensi komunikasi. Kelemahannya, performanya menurun pada model dengan lanskap parameter tidak stabil. Di sini sangat relevan karena dalam pemrosesan data terdistribusi fokus pada optimalisasi komunikasi antar node dalam VL. Di sini kami berkomentar bahwa ide adaptive version ini bisa diadopsi pada sistem distribusi data lainnya, misalnya sistem parameter server.
Yang kelima, kode Distributed Gaussian Process Regressions yang ditulis oleh Nikita Sriulan Olga Galinina pada tahun 2023 yang bersumber dari Communication Letters. Di sini mengusulkan metode Coded Loaded Regression untuk mempercepat regresi proses Gaussian terdistribusi pada jaringan nirkabel heterogen. Metodologinya merancang model pembelajaran terdistribusi dengan 4 tahap utama, yaitu distributed training, pre-computing, distributed inference, global aggregations. Hasilnya mampu mengurangi waktu pemrosesan secara signifikan dibanding GPR konvensional pada skenario edge computing heterogen. Kelebihannya efisien waktu mendukung heterogenitas komputasi dan komunikasi. Pada kelemahannya, evaluasi privasi dan skalabilitasnya belum dijelaskan secara mendalam. Di sini sangat relevan karena berkaitan langsung dengan efisiensi pemrosesan data terdistribusi. Yang keenam, Complex Theory and Batch Processing in Mechanical System Data Extractions yang ditulis oleh Xu Fansang Hong Xiaopan pada tahun 2022. Di sini memperkenalkan metode automatic batch reading files untuk mempercepat proses ekstraksi data pada sistem mekanik kompleks. Metodologinya menggunakan pendekatan pemrograman batch processing berbasis MATLAB dengan Classic Linear Theory atau LT dan Optimized Sparse Shifts Algoritma atau YOSA. Hasil utamanya menghasilkan peningkatan kecepatan pemrosesan hingga 79,73% dengan waktu rata-rata 0,015 sekon per file dan efisiensi penyimpanan meningkat hingga 60%. Pada kelebihannya menunjukkan hasil eksperimental yang stabil dan terukur. Kelemahannya belum diuji pada platform distribusi komputasi besar seperti Hadoop atau Spark. Di sini sangat relevan karena pemrosesan data terdistribusi menyoroti optimasi pembacaan batch. Kami berkomentar di sini menarik untuk dikembangkan lebih lanjut pada lingkungan Hadoop atau Spark agar mendukung data terdistribusi secara penuh. Yang ketujuh, VHI4DMM Lorentzian Distributed Matrix Multiplication with Fully Homomorphic Inscriptions yang ditulis oleh Yishen Kiangseng pada tahun 2025. Di sini memperkenalkan VHI4DMM, sebuah algoritma terdistribusi berlatensi rendah untuk perhitungan matriks Triangle-Crispus menggunakan Fully Homomorphic. Metodologinya menggunakan eksperimen komputasi terdistribusi dan analisis kompleksitas algoritma. Hasil utamanya, VHI4DMM mampu mempercepat perhitungan MM pada data terinskripsi besar secara signifikan. Kelemahannya, menjaga tingkat keamanan 128 bit sambil mengurangi beban komunikasi. Itu kelebihannya. Kekurangannya belum sepenuhnya dioptimalkan untuk penggunaan GPU atau EZ. Di sini sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena memadukan konsep parallel computing. Kami berkomentar bahwa VHI4DMM menunjukkan arah baru dalam Secure Distributed Computing. Metodenya dapat dikembangkan untuk sistem multi-cloud dan edge AI. Selanjutnya, jurnal ke-8 dengan judul Distributed Architecture and API for Modulator and Distributed Grid Operation. Penulisnya Jason, peserta lainnya. Ringkas isi jurnal kita langsung pada dasarnya itu untuk mendukung proses sistem kelistrikan cerdas atau smart grid. Sehingga aplikasi dapat berinteraksi secara efisien dan sistem dan analisis waktu nyata. Untuk metodologinya dengan pendekatan microservice berupa pengembangan arsitektur dalam sistem implementasi prototipe. Untuk hasil utamanya mampu mengurangi waktu integrasi aplikasi dalam hitungan minggu menjadi jam sehingga 35%. Untuk kelebihannya, modularitas dapat diperluas sesuai kebutuhan aplikasi. Kelemahannya, memerlukan penguatan agar mudah diadopsi industri dengan implementasi awal masih terbatas. Relevansi dengan topiknya sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi. Untuk catatan kelompoknya, menunjukkan potensi besar dapat mendukung transformasi digital data distributed computing lainnya.
Jurnal ke-9 Distributed Matrix Multiplication Based and Finely Homomorphic Inscription. Penulisnya distributed peserta lainnya. Ringkas isi jurnal ini mengusulkan metode baru sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan throughput sambil tetap menjaga kerahasiaan data input maupun hasil terinskripsi maupun tidak. Untuk metodologinya melibatkan perancangan arsitektur komputasi terdistribusi berbasis FHE, membagi menjadi blok kecil sehingga dapat dianalisis kompleksitas waktu, komunikasi dan keamanan. Untuk hasil utamanya meningkatkan efisiensi komputasi hingga 14,5 kali dibandingkan dengan latensi hingga 67,8% pada eksperimen dengan 16 node. Kelebihannya menyediakan solusi praktis untuk FAI berskala besar. Kelemahan masih memiliki overhead tinggi pada inskripsi, deskripsi awal atau skalitas lainnya. Relevan dengan topik, pastinya sangat relevan dengan pemeriksaan data terdistribusi karena parallel computing dengan keamanan data menggunakan FHE. Untuk jurnal ke-10, Optimizing Data Movement for Heterogeneous Memory System, penulisnya Mark Hildeberg. Beserta lainnya, ringkas isi jurnal ini memperkenalkan framework baru mengoptimalkan perpindahan. Artinya penggunaan data yang kemudian digunakan oleh Police dan data manager untuk menentukan kapan dan di mana data sebaiknya ditempatkan. Tujuannya agar efisiensi akses memori di kinerja komputasi, khususnya pelatihan model deep learning berskala besar. Untuk metodologinya, merancang dan mengimplementasikan dalam bahasa Julia yang terdiri dari 3, yaitu aplikasi, Police Layer, dan data manager. Untuk hasil utamanya menunjukkan peningkatan kinerja sebesar 1,4 kali hingga 2,03 kali dibandingkan CES perangkat keras 2LM hingga 50% melalui teknis Legi. Untuk kelebihannya memberikan efisiensi tinggi tanpa perubahan besar pada kode aplikasi atau memanfaatkan informasi seman untuk mengoptimalkan pergerakan data modular. Kelemahannya masih terbatas pada bahasa Julia. Untuk relevan dengan topik, sangat relevan dengan pemeriksaan data terdistribusi. Jurnal ke-11 Communication Efficiency Distributed Connect Component, penulisnya Sebastian Lam beserta lainnya. Untuk ringkasan isi jurnal ini membahas algoritma terdistribusi untuk menemukan connect komponen pada graf dalam skala massive. Untuk metodologinya, algoritma berbasis graf decomposition dengan graf contraction. Hasil utamanya, algoritma baru mampu mengatasi ketidakseimbangan beban dan menurunkan kebutuhan komunikasi menjadi 16,384 core. Untuk kelebihannya, sangat efisien dalam komunikasi mendukung skala besar. Kelemahannya tidak fokus pada optimasi memori, tetapi lebih cocok untuk lingkungan HPC tertentu pada sistem heterogen. Untuk relevannya, sangat relevan membahas graf besar dalam data terdistribusi dalam fokus komunikasi efisien. Untuk catatan kelompoknya di pembagian beban komunikasi bisa diadaptasi untuk sistem computing atau distribusi data analistik. Jurnal ke-12-nya berjudul dengan Popularity Award Data Placement in Erasure Coding Based Edge Stroger System. Untuk penulisnya Rui Conlu beserta lainnya. Langsung pada ringkasan isi jurnal, penelitian ini mengkaji penempatan data pada sistem penyimpanan tepi atau mempertimbangkan tingkat popularitas mengurangi data untuk mengurangi latensi. Untuk metodologinya, memodelkan masalah programming ini dapat mengusulkan dan dua algoritma menjadi untuk salah satu skenario berskala besar. Untuk hasil utamanya, menurunkan latensi rata-rata hingga 18-55% dan menekan data discard rata sebesar 35%. Untuk kelebihannya, coding dengan kesadaran popularitas secara cerdas, solusi dapat digabungkan Erasure diskalakan untuk sistem besar. Kelemahannya, kompleksitas tinggi pada skala masif untuk asumsi lingkungan ideal. Relevannya dengan topik sangat relevan berhubung langsung dengan optimasi penempatan pada komunikasi dengan sistem terdistribusi berbasis edge. Catatannya dapat diadaptasi dalam sistem penyimpanan multi-cloud. Untuk jurnal ke-13 dengan judul In-Memory Index Chasing for Distributed Data Processing, penulisnya Alexander bersama lainnya. Ringkasan isi jurnal penelitian ini memperkenalkan indeks data frame untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan data terdistribusi dan mendukung perbaruan data secara fine-grained dan low latency. Metodologinya implementasi indeks data frame sebagai pustaka ringan dengan integrasi ke Spark.
Untuk hasil utamanya indeks data frame hingga 20 kali dibandingkan data frame biasa. Untuk kelebihannya integrasi sederhana masih membutuhkan kinerja tinggi mendukung data dinamis dan interaktif. Kelemahannya masih terbatas pada Spark. Relevannya sangat relevan untuk distributed processing meningkatkan efisiensi komputesi Spark. Jurnal ke-14-nya dengan judul When Deduplication Meets Migration and Efficiency and Adaptive Strategy in Distributed Strong System. Untuk penulisannya Geya Chang. Ringkasan isi jurnal ini mengusulkan strategi migrasi data untuk penyimpanan terdistribusi menggunakan deduplication data. Tujuannya agar menyeimbangkan efisiensi ruang dengan ketersediaannya. Untuk metodologi berbasis integer programming atau ILP dengan algoritma blok data yang dimigrasi atau deduplication berbasis Bloom filter. Hasil utamanya Juto meningkatkan hingga 335,5 Mbps atau 12,3%, lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 5,7% overheat ruang. Kelebihannya, efisiensi ruang dan replikasi dapat berdasarkan popularitas file untuk meningkatkan endekat inovatif yang menyeimbangkan. Kelemahannya, kelompok algoritma masih tinggi. Untuk relevan, sangat relevan karena mengoptimalkan manajemen terdistribusi immigration adaptif dan deduplication strong system. Catatan kelompoknya diterapkan dalam cloud strong, federation, dan sistem berbasis IoT. Jurnal terakhir yaitu jurnal 15 dengan judul Sequential Gaussian Process for Online Learning of Non-Stationary Function. Untuk penulisnya Mikhail Menyezang. Ringkasan isi jurnal ini artikel mengembangkan metode sequential Gaussian process atau SGP dengan inferensi real time terhadap pemrosesan of Gaussian. Untuk metodologinya, mixer modeling dan sequential sampling memperbarui model secara paralel. Hasil utamanya masih menunjukkan pada performa lebih baik daripada online SGP atau regression dibandingkan GP konvensional dan kemampuan adaptasinya nyata. Kelebihannya efisien secara komputasi atau cocok untuk live streaming. Kelemahannya masih berat untuk data ultra besar. Relevannya karena mendukung online distributed learning dan adaptive inference dan di sistem terdistribusi. Catatannya potensi besar untuk diterapkan di AI dan real-time anomaly detection. Sekian presentasi kami. Terima kasih.